Mulai Mbak Tiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiwi yang akan jadi moderator selama sharing kita berlangsung. Nah, saya di sini ditemani oleh Ibu Ayem selaku mentor kelas. Ibu apa kabar? Alhamdulillah sehat Mbak Tiwi. Alhamdulillah mudah-mudahan semua sehat. Halo Bunda Echva. Ya, materi kali ini kita membuat ayam pokok ya Bu ya, sebagai bagian dari kelas olahan ayam. Betul. Ya. Silakan Ibu. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda-bunda yang disayang Allah, bunda-bunda yang sehat semua, tentu saja bunda-bunda yang ceria di pagi hari ini. Karena bunda-bunda sekarang masakan ayamnya luar biasa. Nah, bunda-bunda semuanya, kita dalam Zoom kali ini adalah akan membahas beberapa hal-hal yang sehubungan dengan materi kemarin. Ada masalah tentang bumbu dasar, ada masalah berbagai macam olahan yang sudah saya sampaikan. Saya evaluasi satu-satu hal yang kemarin masih ada yang belum paham mungkin, begitu ya Bunda. Nah, Bunda, sebelum kita lanjut untuk membahas tentang materi yang sudah saya sampaikan, nah ini saya marinasi dulu dari ayam pok-pok dulu. Kemarin ada Bunda yang bertanya, apakah ayam pok-pok itu bisa untuk bekal sekolah? Bisa Bunda, bisa banget. Lalu bisakah di freezer? Bisa banget. Nah, tapi caranya bagaimana? Nah, sekarang kita bikin. Nah, ini kemarin juga Bunda nanya tentang cup-cupnya. Jadi kalau dimasukkan ke dalam freezer itu, dimasukkan ke dalam cup-cup supaya mempermudah dalam pengambilan. Karena kalau sudah freezer itu, antara yang satu dengan yang lain itu kan lengket tuh. Sehingga kalau dimasukkan dalam cup, itu tinggal ngambil satu cup. Ini ada dalam kotak ini food container ini, saya ada 6 cup. Nah, nanti setelah dimasukkan di cup-cup, lalu kita tutup. Setelah ditutup, baru masuk ke freezer. Nah, nanti bagaimana ini caranya nanti kita lakukan bersama. Tapi sebelumnya kita lanjut, kita marinasi dulu ini ayam pok-pok ini supaya meresap. Lalu ada juga pertanyaan, apakah ayam pok-pok itu pakai telur? Pakai telur boleh, tidak boleh. Yang jelas intinya ayam pok-pok itu ayam tepung yang dipok-pok begitu ya, begitu. Nah, terus ada juga yang bertanya di grup atau B ya. Bu Ayam kecapnya pakai kecap apa? Saya pakai kecap asinnya itu ABC, murah meriah, mudah didapat dan enak, cukup enak lah. Enak ya. Harganya murah, mudah didapat di mana-mana ada. Nah, di sini saya menggunakan setengah kilogram ayam dada. Ya, ayamnya dada ya. Enggak dada juga bisa. Terus mudah sekali ya, tinggal dikasih dengan garam. Masukkan garam, ya, masukkan garam, lalu dicampur, lalu masukkan dengan kecap asin. Nah, ini karena cuma setengah kilo sudah ada garamnya, jadi cukup 1 sendok makan lebih sedikit. Lalu ditambahkan dengan bumbu dasar. Nah, nanti kita bahas tentang bumbu dasar dan fungsi bumbu dasarnya masing-masing. Nah, ini cukup setengah sendok saja bumbu dasarnya nih, ya Bun ya. Nah, memang cepat sekali kita masak praktis dengan bumbu dasar, masak praktis, hemat-hematnya kenapa? Karena kalau tidak dengan bumbu dasar, itu Bunda sudah beli bawang merah, sudah beli cabai, nggak sempat masak lagi, kadang di kulkas juga penyimpanannya nggak bener, busuk, kebuang. Padahal sekarang cabai, bawang merah, bawang putih itu sedang mahal. Tapi kalau sudah dibuat bumbu dasar, bawang merah, bawang putih, dan cabai sudah diamankan dulu. Sudah matang dulu. Nah, begitu. Lalu tambahkan sedikit 1 sendok makan tepung ini. Nah, setelah itu kita ngobrol-ngobrol dulu. Dibiarkan dulu di sini. Nah, begitu ya Bun ya. Oke, ini sudah cukup matang, sudah cukup tercampur. Sekarang kita biarkan dulu. Sekarang kita akan bahas beberapa hal yang sehubungan dengan materi kemarin.
Nah, sekarang dimulai dari bumbu dasar. Bumbu dasar merah, putih, dan kuning. Ciri-ciri kalau bumbu dasar sudah matang adalah minyaknya itu sudah bening. Jadi ketika bumbu bawang merah, bawang putih dan sebagainya digiling, di blender, lalu dikasih minyak, lalu masuk di wajan, itu pasti belum bening, masih butek. Nah, nanti kalau lama-lama kita aduk dalam api, nggak usah terlalu besar apinya, maka lama-lama akan bening minyaknya. Nah, itu tandanya sudah matang sehingga komposisi air di dalam bumbu dasar tersebut sudah habis. Dengan adanya komposisi air sudah habis, maka bumbu dasar tersebut akan bisa lebih awet. Begitu ya, Bun ya. Itu ciri-ciri bumbu dasar yang sudah matang. Selanjutnya, apakah fungsi bumbu dasar masing-masing? Kemarin juga banyak pertanyaan itu di grup 1 maupun di grup yang lainnya. Fungsi bumbu dasar putih misalnya. Bumbu dasar putih bisa untuk nasi goreng. Saya suka nasi goreng yang tidak pedas, pakailah bumbu nasi goreng dengan bumbu dasar putih. Tapi kan ada kemirinya, kemiri bikin gurih dalam bumbu dasar, dalam nasi goreng. Tapi saya suka yang merah, yang pedas, pakailah bumbu dasar merah ya. Sekarang kita bahas dengan bumbu dasar putih dulu. Bumbu dasar putih bisa untuk sayur lodeh. Untuk sayur lodeh yang tidak pedas, kemarin ada Bunda ya, karena anak-anak saya suka sayur lodeh yang tidak pedas supaya semua anak-anak bisa makan. Wah, bagus itu, Bus. Pakainya lah bumbu dasar putih. Untuk mie goreng, untuk mie godok, mie rebus ya. Untuk semur ayam Betawi, baceman. Nah, bacem tahu, bacem tempe, ayam bakar. Nah, jenis-jenis seperti itu. Lalu kalau bumbu dasar merah untuk apa saja, Bu Ayam? Bumbu dasar merah untuk balado, untuk rica-rica campur ya, bumbu dasar merah dan bumbu dasar kuning. Lalu untuk tuh, nah caranya Bu Ayam, nah karena bumbu dasar ini sudah matang, boleh bersamaan dengan sayur kangkungnya. Jadi kangkung dimasukkan, kangkung masuk, lalu ada masalah Mbak Teh? Ya, tunggu ya Bun ya, sebentar ya. Apinya kecil aja ya, karena bumbu dasar itu sudah matang, baru masukkan sayurannya, boleh seperti itu. Karena itu bumbu dasar sudah matang. Lalu tumis labu siam, boleh. Ya, terus untuk bumbu dasar kuning. Tapi bumbu dasar merah untuk nasi goreng juga bisa ya, Bun ya. Lalu bumbu dasar kuning, rica-rica ayam. Rica-rica ayam juga. Lalu opor ayam, lalu gulai sapi, gulai kambing, gulai ayam. Ya, terus apalagi bumbu dasar merah untuk balado juga ya, balado telur. Balado itu apa yang bumbu dasar merah bisa tinggal tambahkan tomat ya. Balado ayam, balado telur. Lalu balado bumbu dasar merah, balado terong. Nah, semalam saya masak balado terong pakai bumbu dasar merah tinggal tambahkan tomat. Mantap, Bunda. Nah, kalau balado terong nggak pakai nggak pakai gula. Kalau pakai gula nanti kurang mantap. Terus ada lagi gulai sapi, gulai kambing, gulai ayam, terik, begitu. Itu bumbu dasar kuning. Itu ya Bun ya. Nah, barusan sinyalnya hilang.
Ya, oke. Jadi masalah bumbu dasar tadi udah selesai ya Bun ya. Terus kemarin juga ada pertanyaan, kenapa rica-rica ayam saya masih kurang empuk? Nah, kalau kurang empuk itu ada di proses masaknya mungkin kurang matang atau mau cepat empuk itu pakai wajan yang tebal. Wajan yang tebal dan ditutup. Wajan yang tipis dan wajan yang tebal itu berbeda. Kalau wajan yang tipis itu kenapa tidak bisa menyimpan panas? Atau wajan yang tidak lengket. Jadi wajan itu sangat berpengaruh. Lalu kalau kurang pedas, memang bumbu dasar merah dalam resep yang saya berikan itu pedasnya adalah standar karena ada yang suka pedas banget, ada yang tidak suka pedas, maka pedasnya standar. Nah, jika kurang pedas, maka tambahkan rawit merah. Nah, jadi yang ditambahkan rawit merah, jumlahnya ditambahkan saja. Terus kalau terlalu kepedesan dari resep yang saya berikan, tinggal rawit merahnya diambil. Atau sama sekali nggak suka pedas karena cabai keriting masih dirasa pedas, maka boleh pakai cabai yang besar yang tidak pedas. Nah, seperti itu ya Bunda ya. Nah, terus kalau di dalam rica-rica ayam itu ngerasa kurang pedas, memang rica-rica ayam itu enaknya tuh pedas. Pedas terus mericanya terasa. Mericanya terasa, maka tambahkan merica sedikit lagi, lalu ditambahkan dengan cabai keriting. Boleh dipotong-potong kalau sudah masuk, boleh dipotong-potong lalu masukkan itu boleh. Boleh. Jangan lupa kecap. Lalu Bunda kemarin ada yang tanya, api kecil itu yang ke atas apa yang ke bawah? Nah, ketika kita menyalakan api, itu kan ke bawah. Ke bawah. Lalu cara mengecilkannya ke atas. Maaf, saya kemarin agak bingung dengan pertanyaannya. Jadi, begitu menyalakan itu kan ke bawah ya. Ke bawah. Tapi ketika mengecilkan, itu kan ke atas. Nah, mengecilkan itu kan ke atas. Maaf ya, kemarin Bunda barangkali saya kurang paham dengan pertanyaannya itu, tapi setelah saya aplikasikan begitu caranya. Ke bawah itu nyala, habis itu mengecilkan tuh ke atas. Betul. Nah, terus ada juga kok ayam saya kurang empuk. Nah, kalau kurang empuk menggoreng setelah setelah diungkep, lalu jangan langsung digoreng kalau kurang meresap. Minimal 2 jam baru digoreng. Atau yang paling bagus memang malam diungkep, pagi digoreng. Meresap sampai ke dalam itu. Apinya jangan terlalu besar dan jangan terlalu kering. Kalau terlalu kering sehingga seperti bumbunya itu larut ke minyak begitu pun. Jadi sedang saja begitu. Begitu pula untuk ini untuk ayam bakar sama. Jadi setelah dimasak jangan langsung dibakar, biarkan dulu prosesnya sama dengan ayam ungkep. Nah, terus dalam resep opor ayam kemarin kan saya memang minyaknya airnya nggak terlalu banyak karena memang sedanglah segitu. Cuman ada yang lebih suka kuahnya itu banyak, tambahkan saja boleh. Terus yang paling mau harum itu tambahkan daun jeruk, santannya ditambahin, tambahkan garam, tambahkan daun jeruk. Bumbu dasarnya boleh tambahkan sedikit, boleh kayak seperti itulah Bunda ya. Nah, terus ada lagi pertanyaan ya, kita lanjut ke ayam popok lagi. Kalau baladut ayam itu memang ayamnya digoreng dulu, dikasih peresan jeruk lemon, itu akan jadi enak. Beda dengan tidak diperesan lemon dulu dengan tidak, itu berbeda. Nah, ini sepertinya sudah lumayan meresap ke dalam. Sekarang kita mau masak dulu. Nah, jadi ini setelah dimarinasi dengan tepung, nah kita masukkan satu-satu ke dalam tepung. Masukkan satu-satu, itu. Nah, dipok-pok ya, pakai ini dipok-pok ya, dipok-pok. Lalu setelah itu kita sisihkan. Sisihkan. Kita sampai habis ya, Bun ya. Praktis ya, yang penting sudah punya bumbu dasar, mau masak apapun itu cepat sekali. Cepat sekali. Nah, ini ya setelah dimasukkan ke tepung dipok-pok. Nah, dipok-pok. Gitu ya, Bun ya. Nah, terus ada yang tanya lagi, ini tepung terigunya pakai yang protein tinggi atau sedang atau yang rendah? Kalau saya pakai yang sedang, pakai yang tepung terigu segitiga, murahlah 1 kilo kemasan itu 12.000 kira-kira lah. Kalau di tempat saya 12.000. Saya rasa kalau tepung itu standar ya harganya ya. Itu aja udah cukup, Nah,
Kita lanjutkan sampai selesai. Nah, nanti saya perlihatkan bagaimana cara penyimpanan ini kalau di freezer. Mau digoreng matang boleh, mau digoreng setengah matang boleh. Kalau digoreng matang, lalu dipakai untuk bekal, lalu beku ya, beku itu beku dibawa ke, kalau di Jepang begitu Bun. Jadi dalam keadaan beku, itu langsung masuk ke bekal sekolah, itu nggak apa-apa, nggak dipanasin dulu. Nah, nanti siang kan sudah berada pada suhu ruang. Walaupun dipanasi juga, kan sampai siang juga tetap dingin. Jadi lebih bagus malah tidak dipanasi dulu. Nah, nanti siang sudah tinggal menikmati, itu bisa. Oke, gini ya Bun ya. Sampai selesai dulu. Hemat. Cepat sekali masak, tempatnya nggak kotor, nggak harus nyiapin bawang merah, bawang putih setiap hari. Ribetnya sekali. Kupas-kupas bawang merah, bawang putih sekali, tapi enaknya berkali-kali. Bahkan resep yang saya berikan tuh saya rasa cukup 1 minggu. 1 minggu cukup. Capeknya sekali. Daripada sedikit-sedikit capeknya terus-terus harus setiap hari mau masak kupas-kupas, itu yang paling males. Kupas-kupas bawang merah, bawang putih males banget nih. Nah, ini ayam pokoknya udah selesai. Agak cuci tangan dulu ya Mbak Dewi. Nah, udah selesai. Tinggal goreng. Bunda-bunda ada yang ikut request nggak ya? Yang tadi sudah dikasih tahu ya. Atau mungkin kebanyakan ini ya, sambil kerja mungkin ya Bu ya? Iya. Hari Sabtu ada yang kerja, ada yang tidak. Kita lanjut yuk, Mas. Jadi ketika nyalakan kompor itu memang ke bawah. Tapi setelah kompor nyala, untuk mengecilkan itu dinaikkan. Tuh. Ya. Dan saya terharu sekali ada Bunda Ayu kalau nggak salah ya. Bikin berani untuk bikin orderan, mantap, itu bagus. Jadi kita tuh harus berani, harus percaya diri dengan produk yang kita miliki. Kalaupun ada kekurangan di jalan kan nanti misalnya, kok kurang asin, misalnya ada masukan seperti itu. Nah, masukan-masukan seperti itu adalah jadi nilai plus, jadi sarana untuk belajar. Oh iya ya, kemarin dibilang kurang asin ya, kalau gitu aku tambahkan garam deh segini besok. Kalau gitu kalau saya bikin ayam segini, garamnya masih segini misalnya. Jadi sambil berjalan nanti lama-lama Bunda jadi pinter. Jadi jangan takut dulu, jangan khawatir dulu, jangan nggak pede dulu. Tapi selama kita sudah ilmunya sudah cukup, berani aja. Jadi begitulah Allah akan ngasih cara atau peluang, cara menjemput rezeki dari Allah begitu. Berani saja. Nanti sambil jalan, yang penting ketika ada masukan atau ada kritikan, jangan putus asa. Nah, oke Bunda, sekarang sambil saya goreng. Sudah panas sepertinya. Oh, kurang panas ya, sebentar. Nah, jadi apinya itu mesti panas betul. Setelah apinya panas, ketika dimasukkan, turunkan api. Supaya hasilnya itu matang sampai ke dalam, tapi ketika prosesnya itu jangan besar-besar apinya. Kalau dari awal besar, terus nanti belum matang sampai ke dalam, tapi sudah gosong. Nah, begitu. Gitu ya, Bun ya. Nah, udah cukup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bunda. Bunda, Ibu nggak kelihatan itunya. Nggak kelihatan? Iya. Wajannya nggak kelihatan? Iya, Bun. Terlalu gelap atau apa ini silau ya, Mbak Tini ya? Enggak, Bunda aja yang kelihatan, kompornya nggak kelihatan. Iya. Maaf ya, Bun. Oh iya.
Mbak Dewi? Maksudnya ibu tuh kan barusan saya share masaknya. Oh gitu. Oh gitu. Sekarang udah kelihatan? Bunda aja yang kelihatan, masakannya nggak kelihatan. Oh, tidak aja yang kelihatan, masalahnya nggak kelihatan, Mbak Dewi. Ya, ya, oke. Oke. Nah, kelihatan nggak sekarang? Belum. Belum? Masih Bunda ini. Ya, ini udah kelihatan, Bun. Udah, Oke. Bunda. Iya. Nah, udah kelihatan ya? Iya, makasih ya, Nah. Bunda. Oke, emang sama-sama. Ini kita mau bikin ayam popok yang langsung matang atau setengah matang untuk di frozen. Ayo pilih mana. Kalau matang langsung besok untuk bekal dalam keadaan beku boleh. Atau kalau setengah matang lalu dibekukan, besok kalau mau makan tinggal panasin juga boleh. Nah, kita pakai setengah matang aja ya. Boleh. Praktis, cepat sekali. Tinggal bumbu dasar putih, kecap asin, garam, tambah tepung, selesai deh. Kalau setengah matang masaknya berapa lama, Bu? Kalau setengah matang berapa lama? Nah, berapa lamanya itu tergantung jumlahnya tentu saja. Tapi takarannya adalah jangan sampai kuning banget. Nah, nanti saya tunjukkan seperti apa. Nah, ini masih sebentar lagi. Ini ada yang tanya sebesar apa? Kelihatan? Jadi Bunda sudah punya lauk yang siap saji. Cepat saji ya. Lauk cepat saji yang dibikin sendiri, yang tidak harus beli. Jadi di kulkas sudah ada tahu bacem, tempe bacem dengan bumbu dasar, sudah punya ayam panggang, sudah punya ayam ungkep, sudah punya ayam pok-pok. Wah, kalau mau makan mau apa ya? Ambil di kulkas. Praktis deh. Jadi ketika Bunda libur, manfaatkan untuk bikin menu-menu seperti itu. Senin, Selasa, Rabu, tinggal ambil dari kulkas. Ini sebentar lagi untuk setengah matangnya, sebentar lagi. Terus ayam ini cocok sekali kalau pendampingnya adalah menggunakan saus tomat atau saus sambal atau menggunakan mayones. Paling cocok. Bunda Tri, saya kirimkan besarnya api ya. Jadi seperti begini ya. Iya. Ya, itu Bun. Bunda Tri, kami kirimkan besarnya api. Jadi ini kalau dalam tombol kompor itu setengah kurang. Setengahnya kurang. Kalau sampai nyala full itu kan maksimal. Jadi ini setengah kurang. Setengah kurang. Nah, untuk dibuat setengah matang, ini sudah cukup seperti ini. Pak lihat kan? Ini sudah cukup untuk setengah matang. Udah deh, saya ambil setengah matang saja, supaya nanti untuk anak-anak makan siang tinggal manasin. Ini setengah matang. Cukup, nanti siang kalau makan tinggal goreng lagi. Nah, ini sudah bisa dibekukan, difrozenkan. Lah, bagaimana cara menyimpan dalam frozen? Nanti saya kasih tahu ya, Bun ya. Ini sudah setengah matang. Tingkat kematangannya seperti ini. Tepungnya sudah matang, tapi warnanya masih agak putih. Ini sudah cukup. Nah, lalu sekarang mau saya masukkan ke dalam cup-cup supaya bisa difrozenkan. Cara penyimpanan dalam cup. Nah, di sini sudah kelihatan. Ini saya menggunakan cup silikon cup. Silikon cup ini aman dan bisa dicuci.
bisa berulang-ulang dan bisa dipanaskan dalam air fryer. Ketika Bunda memanaskan dengan air fryer dengan cupnya itu boleh, aman, dan bisa dicuci kembali. Nah, seperti ini. Kalau bekal 1 cup, sehari 1 cup kan mungkin dengan lauk yang lain, ini 6, bisa untuk 6 hari. Mungkin tinggal ditambahkan 1 menu yang lain lagi, tambah sayuran. Berarti setengah kilo bisa untuk 1 minggu. Nah, seperti ini. Biarkan dingin. Setelah dingin, sepertinya Bun ya, baru ditutup. Setelah ditutup, baru masuk freezer. Jadi di dalam freezer aman karena dalam kondisi di tempat dan tertutup supaya tidak terkontaminasi dengan makanan yang lain. Ini sampai kalau beku sampai seminggu 2 minggu nggak apa-apa. Asal cara penyimpanannya adalah benar, tertutup rapat ya, sehingga baunya tidak terkontaminasi dengan makanan yang lain. Praktis bukan? Nah, udah selesai bikin. Oke, ada pertanyaan Bunda? Silahkan, ada pertanyaan. Terus kemarin, oh ya, kalau mau jual ayam, ayam satu potong ayam ditambah menu lauk yang lain tambah sayuran sekitar berapa ya? Mungkin kisaran antara 15 sampai 20.000 kali ya Mbak Dewi ya. Kisaran itu tergantung daerahnya masing-masing dan tergantung pendamping lauk yang lainnya. Teriring doa dari saya, semoga bunda-bunda semua yang belajar di kelas ini yang mau berusaha atau ya menjual makanan itu semoga laris semuanya dan semoga Allah memberikan kenikmatan kepada konsumennya. Kok ya enak ya ayam hari ini ya begitu. Tadi ada pertanyaan Mbak Dewi? Oh, boleh. Oh iya, jadi penyimpanan di halo Bunda Eka, Mas. Ada itu penyimpanannya di ziplock aman juga, Bun. Boleh. Yang penting ziplocknya ditutup seret, boleh. Cuman di sini kenapa saya masukkan di cup itu mudah ngambil satu gitu. Cuman kalau Bunda mau satu terus nanti dimasakin semua atau bisa motong, boleh, aman, tetap aman. Malah menghemat tempat ya, menghemat tempat. Jadi boleh ya Bun ya. Nah, terima kasih Bunda atas pertanyaannya. Silakan Bunda Eka, ada pertanyaan? Bunda Eka, silakan ada pertanyaan? Ya, Assalamualaikum Bunda. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bunda, tadi kan saya masak apa tuh semur ayam. Semur ayam. Semur ayam biasanya kan pakai kuah ya Bunda. Itu bisa nggak saya kasih kuah? Ya, kalau semur ayam pakai kuah memang suka-suka ya. Ada yang suka pakai kuah, ada enggak. Nah, saya kuahnya itu ada sedikit, cuma sedikit. Kuahnya dari saya itu cuma sedikit. Kenapa? Saya itu kalau masak kebanyakan kuah, itu nanti rasa bumbunya itu seperti larut dalam kuah begitu Bun. Jadi sebetulnya masak enak itu kuahnya jangan kebanyakan. Tapi kalau Bunda mau tambahkan kuah itu boleh, tapi jangan banyak-banyak, beneran deh Bun. Boleh. Oh begitu ya Bunda. Bisa ya Bunda. Tapi kalau jadi intinya masak itu kalau yang pertama bumbunya matang, yang kedua ungkepnya itu benar, lalu jangan kebanyakan air. Kadang orang itu bilang ini kok masakannya enak tapi kok nggak sampai kena ke lidah ya. Kurangnya apa? Sebetulnya kalau kebanyakan air. Jadi bumbunya itu larut ke dalam air. Itu salah satu kunci masaknya itu sedap. Saya lihat tadi air banyak minyaknya tuh Bunda. Itu minyak dari ayam. Minyaknya berarti itu ayamnya sudah matang. Maksudnya kandungan air dalam minyak itu sudah habis ya. Iya. Tapi kalau Bunda mau kuah, boleh tambahkan tapi 1 gelas sajalah maksimalnya. Oh gitu ya Bunda. Ya, jangan kebanyakan. Begitu juga opor.
Opor itu kalau kebanyakan kuah, itu nantinya, saya pernah juga sih dulu waktu awal-awal saya masak, itu tuh perasaan bumbu saya tuh udah banyak, tapi kok nggak kena, ini kurangnya apa, begitu. Ternyata setelah pengamatan, ini kebanyakan air, jadi nggak nyampe bumbunya gitu loh, Bun. Oh iya benar. Iya kan kadang-kadang kayak gitu. Dan dalam bahasa Jawa itu ini masakan ngalor ngidul gitu loh, Bun. Nggak sampai-sampai. Begitu pula dalam masak, misalnya bikin tom yum ikan juga kayak gitu. Saya pernah tom yum ikannya bumbunya sama, jumlah ikannya sama, hanya beda airnya. Rasanya nggak kemana-mana. Jadi kalau mau sebut, ya begitu juga masak lodeh deh, Bunda. Coba Bunda masak lodeh, kebanyakan air. Ya nanti rasanya itu, teman-teman sini ada mbak-mbak di sini, masuk Mbak Tiwi nih. Kalau makan siang, ayam lodehnya Bu Ayam kok enak, ya jangan kebanyakan air masak itu. Oh gitu ya Bun. Nah, jadi antara sayuran dengan bumbunya itu disesuaikan saja. Iya. Ya, gitu ya. Jadi proses masaknya matang, jangan kebanyakan air itu intinya. Tapi bumbunya harus matang, itu intinya juga. Siap Bun. Siap Bunda. Ya, makasih banyak Bunda. Eka sama-sama, silahkan ada pertanyaan lagi. Ya, Bunda Laksmi, ya. Oh enggak, ya bisa Bunda, bisa. Jadi kalau tepung terigunya dikasih kaldu jamur, tambah enak, boleh. Apa beresiko pada keasinan? Nah, supaya tidak beresiko keasinan, maka garamnya atau kecap asinnya yang dikurangi sedikit. Nah, dikurangi sedikit. Jadi kombinasi antara gurihnya dan asinnya itu mantap. Itu tambah enak lagi. Boleh, sangat boleh. Kaldu jamur enak. Jadi memang masak pakai kaldu itu enak. Jadi kaldu yang diperbolehkan gitu ya. Tapi ada juga kaldu yang nggak pakai MSG ada juga, ya suka-suka lah. Tapi sebetulnya kaldu juga udah aman ya karena buktinya lolos BPOM. Mesti mereka sudah dalam pengecekan. Ketika saya mengurus produk saya juga telitinya bukan main. Jadi kalau misalnya ada hal-hal yang diperbahayakan untuk badan itu pasti sudah tidak boleh keluar perizinannya. Ya, terima kasih Bunda Laksmi atas pertanyaannya. Silahkan tanya kembali. Yang penting itu mungkin porsinya tetap nggak kebanyakan ya Bu. Kenapa? Porsi bumbunya MSG gitu. Betul, yang penting porsi bumbunya itu seimbang. Nah, dan Bunda kalau porsi bumbunya seimbang, keasinan juga jangan ya. Dan Bunda kalau Bunda itu jam terbangnya itu banyak. Jadi masak itu memang perlu setiap hari betul latihan lah, perlu jam terbang. Kalau jam terbangnya itu banyak, nanti lama-lama juga jadi hafal. Oh, kalau ayam segini itu segini ya. Oh, ini segini ya. Kemarin aku kok keasinan ya. Oh, berarti mau segini ya. Lama-lama jadi pinter. Nah, kalau lama-lama Bunda jadi pinter, jadi pede, wah, Bunda bisa buka open PO lah, olahan ayam lah, buka restoran ayam lah, dan sebagainya, Bunda. Jadi semuanya memang perlu jam terbang. Tapi tentu saja perlu belajar ya, Bun ya. Nah, di sini senanglah saya bisa bertemu sama Bunda-Bunda semua. Mbak Tiwi ada pertanyaan lagi? Ya, dari Bunda Laksmi lagi. Kalau misal habis ditepung terus langsung digoreng di air fryer, apa bisa daging matang sampai ke dalamnya ya Bu? Karena kan nggak kerendam minyak. Oh, kalau nggak di air fryer ya? Langsung pakai air fryer. Kalau langsung pakai air fryer dari mentah berarti ya? Kalau dari mentah, kalau pakai air fryer, kok saya belum pernah coba, Bun. Paling-paling yang pernah saya coba itu digoreng setengah matang, lalu dimatangkan di air fryer. Jadi malah minyaknya turun. Tapi kalau dari mentah, saya belum pernah coba. Nah, ini ada pertanyaan dari Bunda Laksmi seperti ini, saya masih coba nih, Mbak Dewi nih. Iya, dari habis dimarinasi, kasih tepung, terus di air fryer. Wah, saya masih coba nih. Ya, karena biasanya kalau dari setengah matang, bagus itu dimatangkan di air fryer. Minyaknya malah turun, tuntas dan tetap matang. Begitu ya Bunda. Maaf saya belum pernah coba yang ini, tapi saya masih coba. Terima kasih atas PR-nya. Ini PR buat saya nih. PR. Tapi kalau tahu tempe bacem, habis kita bacem pakai bumbu dasar putih, lalu dimasukkan dalam air fryer. Nggak pakai minyak dulu, nggak digoreng. Itu matang bisa. Oh ya, kemarin ada juga pertanyaan sisa dari
ini sisa dari ayam panggang. Kan ada sisa bumbunya tuh. Itu sayang Bu Ayam mau dibuang. Bisakah buat tahu tempe bacem? Bisa Bun, bisa kan. Di situ kan ada rasa manisnya, ada rasa ketumbarnya, dan dari bawang putih bisa, boleh. Cuman mungkin ada yang ditambahin, ya ditambahin garamnya. Oh ya, kalau untuk tahu tempe bacem tambahin salam lengkuasnya, tambahin asam sedikit, dan supaya masuk ke dalam tambahkan air. Tambahkan air, lalu tahu tempenya dimasukkan. Kenapa mesti tambahan air? Supaya proses masuk ke dalam tahu tempe itu jadi matang. Ditutup, lalu tunggu sampai asat. Pakai api kecil, jangan sampai gosong. Api kecil saja. Kan kita bisa disambi-sambi dengan pekerjaan yang lain. Nah, setelah matang baru besok pagi masukin kulkas, besok pagi tinggal panasin atau goreng. Nah, jadi udah punya lauk yang siap saji buatan sendiri. Ya, terima kasih Bunda semuanya. Ada lagi pertanyaan Bunda? Ada lagi pertanyaan? Oh ya, nanti sore ada Zoom saya lagi jam 1 ya. Ya, nanti Bunda ikut lagi Bang Bun. Ada olahan macam-macam nasi. Nah, supaya kita tidak bosan makan nasi putih saja, ada nasi kuning, ada nasi kebuli, ada nasi uduk, dan paket perlengkapannya. Kalau bikin nasi kuning itu, oh iya, kalau dari nasi kuning itu pasangannya apa saja, dan apakah nasi kuning itu bisa jadi peluang bisnis? Sangat bisa. Tadi pagi aja saya coba di tukang sayur, ada yang jual nasi kuning. Ternyata nasi kuning itu kan di mana-mana banyak yang jual. Saya juga terima nasi kuning, oh bisa. Cuma nasi kuning yang enak seperti apa, dan bikin nasi kuning tidak perlu dicikomen nanti dengan bikin, juga sambil bikin ayam ungkep, ada bikin sambelnya, dan lain, ada bikin bergedelnya. Bagaimana cara bikin bergedel? Ya, cara bikin bergedel tuh bagaimana? Karena ada juga bikin bergedel gagal. Ya kan, kemarin kelas waktu itu saya mau bikin bergedel kok gagal. Nah, ada caranya. Nah, nanti ikut, dan nanti ketika Zoom sore nanti jam 1 saya akan bikin nasi goreng Magelangan. Saya orang Magelang, jadi ada khas nasi goreng Magelangan seperti apa. Nah, lauk-lauk yang praktis seperti itu ya Bunda ya. Ya. Ibu nyelas bentar ya Bu. Jadi nanti ini kita nanti masak nasi goreng Magelangan seperti ini ya Bunda-Bunda ya. Ya, betul. Jadi ada bakminya ya? Ya, ada bakminya. Ada khasnya orang nasi goreng Magelangan. Jadi mungkin banyak yang baru tahu atau yang mungkin sudah tahu nasi goreng Magelangan itu seperti apa. Nah, nanti kita masak bareng. Ya. Ya, dan ini gratis ya Bunda? Gratis. Nanti ketika saya bikin nasi goreng Magelangan, siapkan pulpen ya, catat resepnya. Ya Bunda ya. Nah, terus ada juga nasi kebuli. Adakah peluang bisnis nasi kebuli? Banyak. Kemarin tuh anak saya coba, Ibu, anak saya yang paling kecil tuh suka nasi kebuli. Nah, dia beli pakai GoFood. Nah, kelihatannya tokonya kecil, nggak kelihatan, tapi ternyata ramai dia pakai GoFood. Nasi kebuli pakai GoFood, dan bisa bikin nasi kebuli tidak pakai ribet. Sebentar lagi mau Idul Adha, banyak sekali kita daging. Oh, nasi kuning itu beserta kelengkapannya nanti kita akan pelajari semua di kelas olahan nasi. Ada apa saja itu? Oh, ada balado telur, ada bihun goreng. Nah, bagaimana cara bikin bihun goreng? Ternyata praktis. Ada kering tempenya. Ada orek, kering tempe dengan orek tempe beda ya. Nah, jadi apa bedanya kering tempe dan orek tempe? Nah, nanti kita akan pelajari. Dan nasi kebulinya dia bisa pakai daging kambing, daging sapi, daging ayam, bisa. Nah, nanti Idul Adha kita barangkali banyak bunda-bunda itu kiriman daging kemana-mana mau diapain, wah kita bisa bikin nasi kebuli. Ya, begitu. Terus nasi uduk itu sambelnya sambel apa? Nah, asli Betawi ya, Mbak Tiwi ya. Ada sambal kacang juga, nanti kita akan belajar membuat sambal kacang juga. Nah, begitu. Ada pertanyaan-pertanyaan silahkan. Nanti ikuti ya jam 1. Zoom gratis, saya masak nasi Magelangan, catat resepnya ya Bunda ya. Kadang kita kan apa itu? Nasi goreng itu yang enak seperti apa? Saya lihat beberapa di YouTube, tapi kok ini ada yang kurang nih, ada yang kurang nih. Padahal rahasianya enak tuh bikin nasi goreng, sederhana.
Panas-panas nasi goreng, pakai bumbu dasar, cepat. Tapi ada bumbu yang Bunda harus tahu sebetulnya nasi goreng apa. Dulu saya waktu belajar bikin nasi goreng adanya cuma manis, tapi enggak seperti itu. Ya Bunda ya, nanti ya. Ya Bunda. Ada pertanyaan lagi, silakan yang berhubungan dengan olahan ayam. Olahan ayam masih banyak sekali ya Bunda ya, masih banyak sekali. Jadi ayam itu memang hal yang paling mudah, familiar, banyak yang suka, kita diolah dengan bermacam-macam. Nanti kita jadi sarana menjemput rezeki Allah dari olahan ayam. Ya. Amin. Silakan ya, amin ya Bunda ya, sehat selalu. Seenggak-enggaknya kalau kita bisa olah sendiri, tidak usah pakai ke warung, biasa beli keluar. Kadang keluar saja, waktu untuk keluar saja kan sudah energi. Ya. Ya kan udah keluar itu energi. Yang pertama lebih mahal. Selanjutnya yang jelas minyaknya itu udah deh. Saya tuh kalau makan di luar, apalagi kaki lima dan sebagainya, udah nggak berani lagi deh. Saya pernah melihat proses gorengnya tuh minyaknya sampai hitam masih jadi pakai terus. Nah, tapi di Bunda, situ. tapi Bunda karena masakannya enak, belum waktunya habis, udah habis. Jadi gimana masak terus dong, Bun? Aduh, Aduh, gimana capek juga. Aduh, larik jadi Bunda ya. Coba kalau Bunda itu seperti itu. Nah, solusinya Bun. Aduh, saya langsung terinspirasi nih. Ketika Bunda masakannya enak, jadi laris-laris terus, Bunda sedikit-sedikit buka PO, bagaimana caranya bersama teman sama apa, nanti kan kita lama-lama bisa makan gratis. Seenggaknya kita bisa, ya kan Bun? Iya betul Bun. Ya kan, wah hari ini saya masakannya enak, berarti saya bisa cerita ya, atau gimana saya cerita lah ke teman, ke sahabat, lama-lama saya bisa masak enak gratis nggak bayar. Iya, iya betul. Nah, ini untungnya saya bisa makan dengan bebas, nggak usah beli, nggak usah keluar. Nah, itu. Nah, saya selalu begitu. Ketika saya, wah ini kok pada suka ya, coba saya cerita ke teman-teman. Nah, sekarang saya bisa makan nggak bayar dong sekarang. Iya betul. Pengennya sih begitu Bunda. Ya. Makanya belajar dulu ya. Iya betul. Jadi kita kumpulin ilmu. Peluang mana yang akan Allah berikan? Iya betul Bunda. Dan itu perlu proses. Betul Bunda. Perlu proses. Dengan adanya banyak belajar sana sini kan ilmunya jadi banyak nih. Jadi pede kan? Betul Bunda. Jadi pede. Kalau kita sudah pede, percaya diri dengan apa yang kita mau, maka Allah akan kasih. Insya Allah. Nah, sekarang kalau kita sendiri sudah nggak pede, kita sendiri sudah nggak pede dengan produk kita. Lah bagaimana kita akan mencerita ke orang? Kalau kita mau cerita ke orang saja nggak pede, bagaimana Allah akan ngasih jalan? Iya, betul Bunda. Ya kan? Jadi Allah kasih jalan. Ada pertanyaannya Mbak Tiwi? Coba. Bunda ini saya kasih contoh ya, yang buka PO langsung nih. Wih hebat. Bunda Sri Ayu ada nggak ya mungkin ikut? Bunda Ayu ikut nggak ya? Nah ini Bunda ada Ayu. Bu, ikut saya. Ada. Masya Allah Bunda Ayu. Boleh dong Bunda sharing? Ya, jadi kawan dari PD dulu ya Bunda Ayu ya. Ayo sharing kepada teman-teman Bunda Ayu. Iya Bu, kemarin teman sih nawarin kan karena ada orientasi anak-anak di sini, menawarkan saya mau nggak bikin masakan. Ya saya coba. Tadinya sih nggak pede Bu. Ternyata ya setelah saya coba mereka responnya bagus, katanya enak. Nanti kapan-kapan boleh ini lagi. Ini juga udah ditanyain lagi, cuman ya nanti saya baru lagi diskusikan dulu sama suami gimana ininya. Nah, jadi setelah kita berani mencoba, Allah kasih jalan. Iya kan Bu? Iya Bu. Nah, sebegitu enak masih ditagih lagi. Tapi kalau kita berani saja sudah tidak, bagaimana Allah akan kasih jalan? Itu intinya seperti itu. Ketika ada kritik dan saran, kita terima dengan senang hati. Karena kritik dan saran itu pasti akan menjadikan kita tuh lebih maju, lebih baik. Dan berikutnya jadi lebih baik. Jangan terus, aduh sakit hati dan putus asa, wah itu jangan. Ya, nah, ini peluang nasi kuning.
nasi uduk dan nasi kebuli itu juga jadi peluang. Kok nasi kuning kamu kok enak ya? Kok cantik ya? Nah, itu kan jadi peluang lagi. Jadi kita sekarang betul, kumpulin ilmu dulu betul. Nah, ketika masakan, kan orang pesen masakan, saya pengen masakanmu yang lain dong, kan mesti pakai gitu. Nah, saya pengen variasimu yang lain dong. Oh, sekarang kok kamu serba bisa ya, serba bisa. Memang untuk serba bisa butuh belajar, butuh semangat, butuh doa. Ya, gitu. Iya Bu, makasih ya Bu Oke. ya. Ya, semangat Bunda menjemput rezeki Allah. Ada Iya, pertanyaan? Bu. Itu bagaimana? Menyimpan Dicuci ayam ya? Iya, ya, dicuci menyimpan langsung. ayam dulu, memang dicuci dulu bersih. Ya, dicuci dulu bersih. Setelah itu boleh dikasih perasan air lemon. Lalu dimasukkan ke dalam freezer. Jadi sudah dalam keadaan bersih. Nanti kalau mau masak tinggal kita dinginkan. Begitu ya Bun ya. Jadi sudah dalam keadaan bersih. Yang bagus dipotong-potong dulu, dipotong-potong, terus cuci bersih, masuk remasan perasan air lemon, lalu masukkan dalam food container. Dimasukkan dalam tempat. Ya, masukkan dalam tempat seperti ini. Kalau saya yang lebih besar lah, karena kalau ini kan sudah tinggal daging, jadi segini cukup ya. Tapi kalau ayam 1 kilo kan kontainernya yang lebih besar. Jadi setelah dicuci bersih, sudah dipotong-potong, lalu cuci bersih, lalu masukkan food container, kasih apa itu perasan air lemon boleh. Tapi kalau nggak pun yang penting sudah cuci bersih. Begitu Bunda ya. Ya. Betul. Silakan. Ya, kalau untuk ayam kampung pakai air. Nah, di sini saya memang olahan ayam tidak pakai air. Kalau karena ayam negeri ya, kalau pakai ayam kampung mesti pakai air. Soalnya kalau nggak pakai air nanti tidak empuk karena ayam kampung itu lebih lama. Tapi saya kalau pakai wajan tebal, ayam kampung yang kalau masih muda mah 45 menit udah matang. Tapi kalau ayamnya sudah dewasa itu bisa 1 jam. Iya. Ini nggak ditungguin di kantor ya, bisa sampai kemana-mana. Nah, trik supaya ayam kampung, bikin opor ayam kampung tetap enak, maka bumbunya dimasukkan dari awal saja. Jadi ayam kampung masukkan ke dalam wajan, lalu masukin bumbu dasar, masukin serai, masukin daun jeruk, masukkan ketumbar, masukin merica, garam, udah tutup, tambahkan air, tutup. Nanti setelah empuk baru kasihkan santan. Jadi bumbu meresap dari dalam. Ada juga yang menyarankan jangan kasih bumbu dulu. Soalnya kalau kasih bumbu, kasih garam nanti jadi tidak meresap sampai dalam. Tidak cepat empuk. Enggak Bun. Saya sudah coba yang seperti itu nanti malah sudah empuk tapi bumbunya enggak meresap. Jadi dari awal aja bumbunya. Tapi tutup dan pakai wajan yang lumayan tebal. Kalau saya suka pakai bulky spot karena bulky spot itu tebal. Dan sudah 10 tahun lebih sampai sekarang masih saya pakai terus. Cuman dia, ada yang tanya kemarin ya, bulky spot. Karena memang bulky spot itu rahasianya jangan direndam air. Jadi ketika ada yang gosong lalu direndam air, dia seperti cepat rusak. Jadi digosok malah nggak apa-apa. Digosok itu nggak apa-apa, itu bulky spot. Saya sudah lama banget sampai pegangan kiri kanan tuh sampai lepas, tapi masih saya pakai terus. Dan itu menyimpan panas. Itu cepat empuk pakai itu. Ya, terima kasih Bunda atas pertanyaannya, banyak ya pertanyaannya. Terima kasih sekali lagi itu untuk Bunda-Bunda yang sekarang belajar kumpulin ilmu. Saya juga banyak belajar. Sekarang saya udah kepala 5, banyak belajar lama-lama jadi bisa insya Allah. Dan satu lagi, ketika Bunda ada di mana saja, misalnya Bunda sedang dimakan di luar, terus makan, itu jadi sarana belajar. Oh kayak gini ya, gitu ya. Terus ada orang yang bikin Open PO, menunya kayak apa? Saya suka ngelihat kayak gitu. Pokoknya dimanapun saya berada, saya suka belajar. Saya lihat, oh seperti itu ya. Kok bisa laku ya? Padahal cuma sepele loh. Kalau gitu, mestinya aku juga bisa. Aku harus memulai dengan teori, dengan eksekusi, menang eksekusi. Orang yang teorinya pinter, panjang, pinter, banyak buku tebal, dia baca pinter. Tapi tidak eksekusi, kalah. Jadi menang yang eksekusi, mulai bereksekusi, mulailah melangkah. Kekurangan-kekurangan sambil berjalan. Begitu ya Bunda? Jadi orang yang pintar dengan orang yang bereksekusi, menang orang yang berani untuk bereksekusi. Ya. Saya lanjut ke pertanyaan ya Bu. Kalau sudah masuk kulkas harus langsung dimasak ya Bun?
kadang pernah waktunya nggak nutut masak, sudah keluar, sudah dingin, saya masukin freezer lagi. Sebetulnya boleh nggak ya? Kalau sudah masuk keluar dari kulkas. Oh, nggak apa-apa kok Bun, kalau sudah keluar dari kulkas, ya saya juga pernah merasakan seperti itu. Sudah kan beku, dari beku ya. Terus mau dimasak, dicairkan dulu. Habis itu, ternyata nggak sempat deh. Nah, habis itu nggak sempat. Kalau saya ya daripada ini di luar masukin freezer lagi, nggak apa-apa. Yang penting penyimpanannya masih benar, masih bersih, tutup rapat, nggak apa-apa itu Bun. Saya sering kayak gitu. Dalam hati kadang kita punya angan-angan ya, punya pikiran mau masak ini, nanti rencana ini. Kebetulan ada halangan lain, ada acara lain, kadang anak nangis atau apa, jadinya kelupaan ya. Terus aduh, gimana nih saya tutup lagi, masuk freezer lagi, nggak apa-apa. Selama itu masih belum berbau kan paling belum begitu lama ya. Dari freezer kan masih aman. Nggak apa-apa Bun, seperti itu. Saya juga sering, banyak temannya di saya juga. Dari Ya. Bunda Tris, setelah dikasih perasan lemon, apa perlu dicuci lagi saat akan dimasak? Dicuci lagi boleh, tapi kalau mau dimasak balado mending nggak dicuci lagi. Jadi balado ayam itu kalau habis ada perasan lemon, tambahkan garam, itu asam-asam sedikit enak, jadi tambah enak. Tapi kalau mau dimasak opor ayam gitu, dicuci lagi enggak masalah, boleh. Jadi tergantung mau dimasak apa, gitu ya Mbak Tiwi ya. Tapi kalau mau dimasak balado ayam nggak usah dicuci lagi. Bahkan saya kasih lemon terus digoreng, tambah mantap. Ya. Dari Bunda Laksmi, Ya. ayam popok ini apa bisa pakai ayam kampung? Untuk ayam pok-pok, pakai ayam kampung. Kalau pakai ayam kampung harus pilih bagian-bagian tertentu. Tapi saya rasa takut alot ya. Takut alot ya, karena ayam kampung itu proses mau masak aja harus direbusnya lama. Dan kalau direbus dulu baru dibikin bumbu popok itu jadi sesuatu masakan kalau sudah kena proses pemanasan baru masuk bumbu lagi itu kurang meresap. Teorinya begitu. Jadi teori masak itu tak rebus dulu deh, habis itu nanti baru saya ayam popok saya kasih bumbu, baru saya goreng itu bumbunya jadi kurang meresap. Jadi meresapnya itu memang dari mentah. Ya, jadi saya rasa kalau untuk popok untuk ayam kamu takutnya saya nggak empuk begitu saja Bun. Padahal enak ya, tapi takutnya nggak empuk. Tapi ayam kampung tuh paling enak menurut saya dibikin opor, tuh enak banget, kuahnya tuh enak, paling enak. Begitu ya Bunda Laksmi ya. Bunda Leli, ini kan tadi saya lihat ternyata udah recook ya kemarin. Oh, masak apa Bunda Leli? Ayam bakar. Oh, ayam bakar. Ya, mungkin bisa sharing Bunda Leli? Ya, silakan Bunda Leli. Ayam bakarnya cantik Bunda Leli. Oh ya, Bunda Leli cantik ayam bakarnya. Aduh, itu baru belajar. Tapi pinter nggak gosong loh, nggak gosong. Jadi apinya itu kecil karena kebetulan wajan yang tipis. Makanya tuh yang murah aja kok wajannya yang 100-an. Tapi dia anti lengket. Nah itu, ya yang penting anti lengket. Jadi tidak harus apa tapi anti lengket. Iya. Nah, jadi apinya kecil aja. Tapi nggak tebal, tipis. Tipis wajannya itu Bun. Pertama kali masuk apinya kecil, nanti lama-lama keluar airnya kan Bun? Iya betul Bunda. Nah, jadi kemarin ada yang, wah masa mau ngungkep ayam nggak pakai air? Buat saya khawatir kayak gitu Bunda. Tapi ternyata kalau dari awal ditambahkan air nanti bumbunya itu terbuang di air. Jadi kita mending sabar saja pakai api kecil, nanti lama-lama keluar airnya kan ya Bunda Leli ya? Iya betul Bunda. Nah, nanti kalau sudah keluar airnya boleh dibesarkan sedikit. Iya begitu Bunda. Ya, terus nanti keluar minyaknya ya. Iya, minyaknya keluar, makanya keluar sendiri. Makanya saya bilang setelah itu tinggal manggang kan ya. Minyaknya diapain tuh Bunda? Dibuang aja ya? Iya, minyaknya sayang ya. Coba bayangin kalau itu bukan minyak tapi air, kan minyak kembang ke air ya. Iya betul. Tapi minyaknya rasanya juga hasilnya kalau dihidup itu ya tetap berkurang ya enggak. Kok yang saya heran bumbunya itu tetap masuknya ke dalam ayamnya, bukan ke dalam minyaknya. Ya sampai anak saya itu nggak berhenti makan, malah saya bilang aduh ini kok saya capek banget masak mulu
Berarti Saking Bunda enaknya harus Bunda. woro-woro ini bisa open PO nih, woro-woro nih, melangkahnya ke sana supaya bisa makan ayam bakar tanpa bayar. Capeknya sama ya, masak untuk 5 porsi dengan masak untuk 20 porsi kan capeknya sama, waktunya cuma tambah sedikit. Tapi kan dapat untungnya banyak. Udah ada lagi Mbak Tiwi? Ya, silakan. Kemudian masih punya pertanyaan? Ya. Mungkin masih ada yang Atas sudah habis? atau Ya, udah cukup kayaknya Mbak Tiwi ya. karena waktu sudah menunjukkan jam 11, kita udah 1 jam sharing bareng. Nah, sebelum saya tutup, jadi nanti saya infokan lagi untuk rekamannya, nanti saya share ya Bunda, jika ada yang mungkin ada yang tadi ketinggalan atau pengen nonton lagi, boleh banget. Lalu untuk nanti siang, bisa cek di IG Dapur Pintar, nanti ada cara-caranya biar daftar untuk ikut masak bareng Bu Ayam, masak nasi goreng Magelangan ya. Ya. Lalu untuk satu lagi, untuk info kelas, sekalian ya Bunda. Ya. Jadi ini nanti kita kelasnya kelas aneka nasi ya Bunda. Silakan. Ya. Ada set nasi kuning, ada set nasi uduk, dan juga ada nasi kebuli. Serta pelengkapannya ya. Serta pelengkapnya itu udah ada ya Bunda. Jadi selama 1 jam itu kita semua matang. Nah, itu tuh yang pokoknya ada tipsnya itu ya Bu ya. Ya. Masak satset. Masak satset. Ya. Mungkin Ibu masih ada tambahan? Ya, oke, Bunda-bunda semua, terima kasih atas kehadirannya. Sudah bertemu Zoom langsung sama saya. Semoga Bunda diberikan kesehatan, diberikan kesabaran ya. Bunda harus sabar mendampingi keluarga. Nah, kesabaran itu Allah Masobirin ya, Allah bersama orang-orang yang sabar, kesabaran. Dan Bunda ingatkan untuk belajar, karena dengan banyak belajar akan tambah ilmu. Entah kapan lah waktunya kita akan memetik, karena talabul ilmu ilalah di minal mahdi, sampai kapanpun kita harus belajar. Bahkan saya sampai sekarang juga masih terus belajar. Dan jangan lupa nanti ikuti kelas saya, nanti ada masak bareng dengan saya, nasi goreng Magelangan. Ada gimana sih bikin nasi goreng yang enak, ternyata sederhana tapi kan sederhana juga. Bunda harus tahu ya Bunda ya. Jadi tambahan menu keluarga, dan nasi olahan nasi ini kan orang Indonesia kalau nggak makan nasi kayaknya belum bisa ya, rasanya belum makan kayak gitu ya. Nah, nanti kita ada olahan nasi. Oke Bunda, selama saya mendampingi kelas di kelas aneka olahan ayam, kalau ada kurang-kurangnya mohon dimaafkan. Sebagai manusia biasa nggak mungkin ya salah ya Bunda ya. Dan saya teriring doa, semoga Bunda-bunda sehat selalu dan berbahagia bersama keluarga, dan tentu saja ilmunya bermanfaat untuk Bunda sekeluarga, dan manfaat untuk cara menjemput rezeki Allah. Sebenarnya Allah Maha Kaya dan Maha murah untuk siapa saja umatnya yang mau terus berusaha. Dan semoga Bunda tambah sejahtera karena masakan enak, masak sendiri, hemat. Begitu ya Bunda, hemat dan sehat. Dari saya begitu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di kelas saya selanjutnya. Jangan lupa kalau ketemu Bu Ayam, sapa Bu Ayam dimanapun berada. Insya Allah. Terima kasih Bu Ayam. Terima kasih Ibu untuk sharingnya ya. Terima kasih juga Bunda-bunda yang sudah hadir. Ya sebelumnya ini ada saran dari Bunda Afa nih, katanya minta nasi Hainan juga Bu. Nasi Hainan. Oh, nasi Hainan. Allah yang udah. Ini banyak sekali teman ini ya, nanti satu-satu ya Bunda ya. Senang-senang. Kita ketemu lagi ya Bunda. Saya tutup di sini. Terima kasih untuk Bunda semua. Di sini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Jangan bosan ketemu saya ya.
Terima kasih Bunda.